Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bangsal Misteri. Please come and play with me. I am so lonely. Ya, sudah masuk ke episode 7 dan kali ini kita sudah kedatangan tamu narasumber kita. Yes. Dan seperti biasanya kalau misalnya kemarin-kemarin kan ada yang cerita-cerita tentang hantu tapi dia bisa. Tapi dia nggak kesurupan. Nah. Waktu episode pertama ada tuh yang kesurupan. Oh iya. Kita kedatangan lagi narasumber yang katanya sih dia pernah kesurupan gitu. Jadi kita langsung sambut saja teman kita Budi ya. Yes. Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa Alhamdulillah. teh. Allah Akbar. Jadi saking semangatnya gitu, Oke. excited datang. Terima kasih udah datang ya, mau Iya. berbagi cerita. Pasti. Nah, Budi ini punya beberapa cerita tentang kisah horor yang dialami sendiri kan ya? Iya, pasti. Ada beberapa cerita. Nah, kita karena waktu terbatas, jadi kita hanya beberapa cerita aja, 2 cerita lah ya. Boleh. Katanya pernah ada kejadian di waktu SMA. Ya. Waktu ikut Acara pramuka. acara pramuka di Iya, daerah di daerah Ulandira. Ulandira. Sama satu lagi nanti di mana? Di kosan. Di kosan itu masih belum lama atau? Itu sekitar semester berapa ya? Semester 3. Jangan ngomongin semester, takut ketahuan Oh, semester iya. berapa. Kalau banyak kan malu. Oh iya, bener sih. Ya kan kebetulan masih semester 5 gitu Oh kan. iya, Makanya oke. nggak tahu. Gitu aja gitu. Tapi ngomongin cerita-cerita mistis kayak gini nih, sebenarnya Budi ini ke tipe yang sensitif, biasa aja, atau bisa merasakan, atau gimana? Budi tuh lebih ke kayak ngerasain hawa aja sih teh. Oh gitu. Kayak hawa paling kayak kurang Merinding. enak gitu hawanya Merinding gitu. atau Merinding. Cuman kebetulan karena emang kejadian bapak pada saat itu makanya mulai ngerasa sensitif, tambah Bapak tuh sensitif. apa, Bapak? Maksudnya kejadian bapak waktu kena ada yang ngeguna-guna Oh gitu. gitu. Semenjak kejadian itu lebih Semenjak- sensitif. Lebih sensitif lagi Oh, gitu. gitu. Makanya sering pernah lah ngerasain yang namanya kesurupan gitu. Oh gitu. Tapi maksudnya kalau lebih sensitifnya nih ke yang lebih ke rasa-rasa atau bener-bener ngelihat ditampakin atau gimana? Kebetulan kalau ngelihat itu waktu sebelum kejadian bapak di guna-guna itu masih belum. Oh belum. nggak pernah ngeliat. Belum. Tapi semenjak ayah diguna-guna kayak gitu Ya, jadi mulai bisa. ngerasa sensitif. Itu sekitar tahun berapa Bapak? Itu tahun 2018. Sekitar 2-3 tahun yang lalu lah Iya. ya. Tapi setelah itu maksudnya ditampakinnya tuh sering atau Oh enggak? Kebetulan enggak lagi. Berasa seneng banget gitu. Ya untungnya enggak. Paling cuman sekedar kayak kayak ada yang aneh misalkan di sebelah gitu. Pasti ada. Berarti sebenarnya Bun ini masih ke yang normal sih ya, yang cuma bisa masih. merasakan, cuma kayak gitu. Karena kalau yang episode sebelumnya dia emang sensitif. Kalau Ya. yang episode sebelumnya tuh dia emang sensitif. Emang ada. Hampir sama kayak kita gini ya. Jadi bener-bener bisa ngulik apa yang pengen kita lihat Ya. gitu. Kalau Oke. Budi lebih sebenarnya masih normal sih ya kayak Iya, gitu. iya, Mungkin iya. mungkin hampir semua orang juga bisa sih merasakan hal-hal Merasakan, kayak pasti gitu bisa, ya. pasti Dan bisa. melihat juga mungkin Kalau lagi saat tertentu, apes, nah. iya. Katanya kan gitu. kalau misalkan makhluk halus itu menampakkan diri, otomatis makhluk halus itu lagi Agak kan? apes Iya, gitu kayak gitu iya, kan. iya. Ya, Nah. berarti masih normal lah ya. Oke. Nah, gue penasaran banget sama kisah yang di karena gue termasuknya orang yang kerjanya arah Cilegon itu Oh, sering gitu banget ya. bolak-balik Iya. gitu. Mungkin teman-teman juga pada penasaran. Jadi langsung aja Budi gimana cerita waktu Kejadian acara- itu Acara ya. pramuka acara pramuka Nah. di gimana? Jadi ceritanya sebenarnya itu waktu SMA kebetulan Budi tuh ikut ke acara pramuka itu. Jadi panitia, terus itu kalau nggak salah sekitar jam 10 malam itu udah para peserta itu udah pada datang habis acara, datang mungkin karena emang kembali lagi ya ketika makhluk halus itu energinya positif lagi tinggi dan orang-orang yang di sekitar itu lagi pada capek. Nah, mungkin di situ mulai pada ini. Ada satu tenda yang teriak itu kenceng banget teriak. Nggak tahu kenapa, cuman Budi nggak ke situ sebelumnya karena emang Budi posisinya jadi pubdekdok kebetulan abis ngeberesin acara. Nah, Dijelasin lu Pudekdok itu apa? oh ya pubdekdok itu publikasi dan dokumentasi. Nah, iya. Dokumentasi. Jadi
Budi itu kebetulan lagi di ruang panitia. Nah, salah satu panitia ada yang langsung masuk ke ruangan ngomong mencari teman Budi tuh namanya si Rizky waktu itu. Nah, dia suruh si Rizky untuk ke tenda untuk ngeliat ada apa sebenarnya. Nah, pas si Rizky lewat itu bukan cuma satu tenda ternyata. Setiap tenda itu bahkan ada satu tenda yang hampir pesertanya Semua kena. Semua kena. Nah, itu di kisaran setengah 12 atau jam 12 Budi lupa. Itu udah mulai reda, yang tenda-tenda yang ini udah mulai. Cuman ada satu peserta yang emang dia itu kayaknya emang sensitif banget sama hal kayak gitu. Dia jalan sendirian. Jadi kita nggak ada yang tahu kalau dia tuh kesurupan. Dia jalan sendirian di luar tenda. Dia ngarah ke hutan yang kalau misalkan di itu ada panggung permanen yang sebelah kiri ke hutan. Oh iya. Nah, itu dia sambil nangis sambil dia nyebut nama orang. Budi lupa namanya siapa, nyebut nama orang terus dia nangis. Ternyata si Rizky ini sadar kalau misalkan itu tuh bukan dia gitu, bukan diri dia. Akhirnya coba ikutin. Mau kemana dia nangis terus. Coba diikutin masuk ke dalam agak semak sih, agak ke dalam. Situ ada batu kecil. Dia meluk, dia sambil nangis dan nyebut nama yang orang itu terus nangis. Akhirnya samperin, ditanya kenapa, katanya. Dia nggak mau jawab, terus aja ngomong kayak gitu. Akhirnya si Rizky ini mencoba buat komunikasi lagi, tapi masih tetap masih tetap nggak mau jawab. Dia cuman nyebutin nama itu orang. Nah, dari situ akhirnya paginya setelah si cewek ini sadar, karena emang kan posisinya ya di situ kan kolam ya. Takutnya ketika si ini anak kesurupan, kemasukan kayak gitu, dia takut langsung lari ke kolam. Nah, makanya di situ anak-anak pada ngejagain si ini, dia mau kemana. Ternyata dia mau masuk hutan buat nyari batu dan ngomong nama itu terus gitu. Nah, sampai sekarang katanya di daerah itu emang terkenal angker lah gitu, mistis lah gitu. Sampai kalau nggak salah Budi pernah dengar ada kecelakaan di jalan raya itu, banyak banget yang kecelakaan di situ. Tapi kan kebetulan lagi jadi seksi dokumentasi tuh. Iya. Nah, di semua foto-fotonya ada nggak nemuin ops atau gitu. apa ya, gitu? Ada. Budi pernah dapat itu. Budi lagi acara. Itu acara pertama, anak-anak datang sore. Malam itu ada acara kayak semacam briefing per ketua peserta. Tuh datang briefing, Budi coba buat foto. Sampai ada satu foto yang menurut Budi agak janggal sih di situ, Budi perhatiin, kok ini kayak ada orang gitu, kayak ada orang di foto ini. Sebenarnya aslinya fotonya apa? Fotonya cuman kayak para ketua lagi kumpul ngelingkar. Nah, Budi tuh moto, cuman nggak ke hutan. Budi motonya ke arah danau. Oh gitu. Cuman di danau itu ada orang. Ada di sela-sela pohon. Budi ingetnya itu di sela-sela pohon. Itu orang berdiri ngeliatin ke arah kamera. Itu jelas banget. Bentuk orang jelas banget. Cuman Budi nggak terlalu nggak terlalu detail, negatif maksudnya, pemikiran negatif kalau itu adalah makhluk halus. Cuman yang bikin Budi berpikiran itu negatif itu, kok nggak ada orang yang rambut panjang pakai baju hitam, rambut panjang. Budi nggak pernah lihat itu panjangnya panjang rambutnya panjang dengkul. Ya, sedengkul. Dia Tapi perawakannya laki-laki. Oh, okay. Cuma gondrong, ini kayak acak-acakan atau kayak lurus banget. Persis kayak kalau misalkan dari perawakan tubuhnya mungkin kayak laki-laki. Cuman kalau dari postur rambutnya itu perempuan banget. Itu yang Budi lihat sih kalau. Dan itu beneran natapnya ke kamera. Kayak merhatiin Budi lah gitu. Okay. Makanya ya udahlah, positif aja mungkin. Merinding. Ini gue berat. Mungkin
Merinding orang banget, lah kenapa gitu. ya? Tadi gue kayak gitu ada yang narik gitu iya. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang tempat itu sih emang udah nggak asing sih. Iya sih, benar, Udah asing. sering banget Banyak kejadian banyak banget lah kejadian di sana tuh. Entah yang Danaunya sih parah kecelakaan. deh. Danaunya kayak ada kisah ya? Kisah nggak sih? Emang ada. Kayaknya ada sih. Jadi setahu gue sih katanya itu danau dulu tuh di situ kayak tempat apa namanya buat mandi gitu deh. Kalau nggak salah. Oh iya, kerajaan. putri-putri raja. Putri-putri raja gitu ya. Zaman Selir-selir. Zaman apa kayak kerajaan? Kerajaan Kayaknya gitu. sih kerajaan. Zaman dulu gitu. Merinding gue. Sumpah merinding banget, kenapa nih? Jadi iya kalau nggak salah itu tuh jadi si situs danau itu masih berhubungan sama situs yang di Tasik-Kardi itu. Kalau nggak salah masih Iya. masih ada hubungannya ya. Oh iya, oh. Jadi kayak katanya sih dulu tuh di situ tuh buat pemandian putri atau pemandian apa intinya itu masih kerajaan gitulah dulunya. Cuma setahu gue yang jahil-jahilnya malah bukan yang orang-orang kerajaan itu sih yang gue Iya. lihat. Malah yang jahil-jahil tuh yang kayak ada yang di pohon kayak gitu. Terus yang di danau itu juga emang banyak, ada yang bentukannya. Kayaknya ada kisah apa deh situ deh. Maksudnya kisah selain kerajaan itu. Iya. Ya, Budi juga sebenarnya Pernah dengar nggak? kayaknya ada gitu. Soalnya menurut Budi itu bukan karakter dari kerajaan gitu, cuman orang biasa yang ada kejadian apa di situ gitu. Budi kayak sedikit penasaran sebenarnya ke situ. Karena kejadian Tapi itu pernah denger nggak? Pernah denger nggak? kebetulan belum sih. Cuman kalau yang sering kecelakaan di ini Budi sering dengar. Kecelakaan banyak banget sih. Iya, banyak. Itu emang daerah paling rawan sih di. Iya, Tapi Budi kayak gitu. di situ nggak kesurupan. Alhamdulillah masih belum ini, masih belum. Jangan dong. Iya, jangan lah gitu. Jangan dulu. Kayaknya semua prestasi banget kesurupan itu. Jangan dong. Jangan. Itu Iya sih. serem banget. Dan sampai sekarang pun masih serem sih menurut gue itu jalan di situ tuh masih rawan lah lihat gitu. di situ jalan ya. Kalau kita ngomongin dalam keluar dulu nih. Kita ngomongin yang siapa tadi temennya apa adik kelasnya sih yang tadi kesurupan itu? Oh, yang kesurupan bukan adik. Itu dari peserta lain. Peserta yang ya. ininya, Ya, yang ngurusinnya yang temen sampai Rizky. yang meluk-meluk itu. Iya, Ya, itu. kalau itu peserta dari lain. Itu yang Itu gue apa? lihat perempuan. Iya. Inisialnya ada S-nya. Iya. Iya nggak? Gue tadi pengen ngomong S, ada inisial S-nya. S-nya. Tapi nggak mau banget dia ngasih nyebutin semuanya. Iya enggak. Dia cuma ngasih S, S gitu dia bilang. Ada S, Ada ada S. R, ada M, nggak tahu deh Iya. gitu. Pokoknya tapi depannya tuh S. S. Depannya itu S. Aku kurang tahu. Lo inget ya? Lupa ya? Sebutinnya- lupa sih. sebutinnya Dia S-nya. nyebutinnya bukan nama S atau apa, cuman nyebutin kayak nangis. Dia tuh nama orang cuman bukan. Depannya S bukan. Budi lupa Lupa sih, ya. pasti Budi lupa. Abis nggak tahu gue di situ ada kayak Ada depannya S. EIS. Setiap Lupa. Setiadi Ada Setiadi nggak I, tahu iya apa gitu, ada nggak apa. tahu. Tuh. Ada SS gitu. Ada S-nya gitu, oke. Kayak gitu sih. Ya, terus yang dibilang tadi muncul di foto. Nah, itu sebenarnya ini ya, apa namanya? Yang suka di pohon-pohon gitu ya? Iya. Ya nggak sih? Kalau bahasa Sundanya Marariwa. Nariwa tuh apa? Rariwa tuh kayak setan yang suka di pohon. Dia kalau misalkan kita lewat hutan jam 12 malam, dia suka goyang-goyang. Oh gitu. Oh, oke. Ah, Ya, sepertinya itu datang. Dan datangnya nggak satu. Iya. Tapi dia kan tadi bilangnya pakai hitam ya. Tapi kalau gue lihat malah Ada kayak putih. ke Nggak tahu apa. putih, tapi nggak kayak army gitu loh. Kayak hitam tapi ke army gitu dia sebenarnya pakai bajunya. Nggak tahu, gue nggak. Emang tahu rambutnya ini. panjang banget sampai dengkul emang. Iya, kayak gitu. Itu yang Budi. Tapi gue ngeliat ada yang baju putihin. Bawa tali Baju nggak sih? putih. Kayak baju zaman dulu apa ya? Zaman dulu tuh apa ya? Bawa tali gitu nggak sih? Kayak pecut gitu nggak sih? Kok gue Oh, ngeliat gua ada yang bawa pecut gitu ya? Gue nggak tahu, gue ngeliatnya cowok. Nggak tahu cewek nggak ada cowok, rambutnya panjang. Ada gue deg-degan. Apa nih? Sepunggung. Sepunggung putih bajunya. Tapi dia tuh jadi gini ya. Nggak tahu ya. Ini benar atau enggak? Gue nggak tahu ngarang atau gimana. Yang gue liat situ tuh kayak ada yang positifnya banyak, yang negatifnya juga banyak. Jadi di situ tuh kayak Kumpulnya bukan kumpul orang-orang ya, kumpulnya mereka itu ya, sampai yang maksudnya yang arwah-arwah yang habis kecelakaan itu, Iya, nah itu sampai. ditarik ke sana Iya. semua, ditarik ke sana. kayak Bisa jadi ada tuh. sesuatu perjanjian atau apa ya, nggak tahu deh, perjanjian atau emang kayak apa ya, nggak ngerti gue.
Cuma di depan itu gue ngeliat ada raksasa gede banget. Ada beberapa, ada yang hitam, ada yang merah. Kalau yang di pinggir jalan, iya, di gerbangnya itu, di gerbangnya. gerbangnya itu ya. Nggak tahu di gerbang banget, pokoknya di sekitar jalan gue ngeliat ada kayak, gue sih nggak tahu gimana, pokoknya liatnya kayak gede banget kayak. Terus itu ya nempel di gerbangnya itu ya? Ya gitu, gitu tuh. kayak gitu. Oke. Kayak yang orang mau nerekam gitu nggak Iya, sih? iya. Kayak orang gitu tuh, Kayak nggak tahu orang sih yang gue. nunggu, kalau kita ngomongnya tumbal lah ya. Iya, Kayak iya gitu. Kayak nunggu tumbal Iya, gitu. Nah itu tuh yang sering nyabut-nyabutin itu tuh tumbal itu. Nah dan kebanyakan yang diambil Dan di situ tuh tumbal-tumbal kayaknya ada sesuatu di situ kalau apa ya, gue nggak paham lagi nih ngomongnya. perjanjian Kayak gitu. ada sesuatu perjanjian dari leluhur dulu sama leluhur dulu sama dari anjir. wilayah situ. Gue merinding banget sih. Apa aja? Iya. Aduh, nari. Kuku gue kayak panjang-panjang gitu. Gue kok merinding sebadan loh. Iya sumpah ini juga. Demi nggak bohong. Demi Allah. Merinding nggak sih? Tuh. Merinding nggak sih? Kebetulan enggak sih tadi. Sumpah. Terus Gue kalau ada yang mau masuk tuh gue sini muter-muter. Ini kayak ada yang mau masuk tapi jangan. jangan. Jadi Nggak, ya ceritanya kayak gitu sih. Kita ngelihatnya ada kayak ada raksasa gede banget di Iya. depan. Itu kalau di depan. Nah itu di depan. Karena kalau- di situ tuh kayak ada perjanjian yang gue lihat ya. Gua nggak tahu sih, gua nggak ngelihat. Kayak perjanjian tapi dari leluhur dulu sama kayak pemilik wilayah atau apa deh, mungkin dulu waktu mau dibikin tanahnya atau mau apa gue nggak paham, atau mau bikin dia wisata atau apa gue nggak tahu ya. Itu bukannya gue nuduh ya, maksudnya di situ Intinya lah ada salah kayak satu ada perjanjian. perjanjian sesuatu yang dari dulu dan itu kayak nggak bakal bisa hilang Sampai ya, karena Kalau udah kalau setahu gue sih kayaknya kalau misalkan si pemilik perjanjian pertama tuh meninggal biasanya udah putus kan, biasanya tapi kan. udah meninggal Iya kayaknya. emang udah meninggal. tapi dia masih Karena anaknya nurusin. Ngomongnya Nggak sih tahu kayak deh. gitu. tahu deh. Ngomongnya sih kayak gitu. Dan danau itu ada kisah. Ih jangan ngelamun. Udah enggak ngelamun. Jangan ngelamun, gue takut. Nggak, kalau yang danau itu lo ada kisah gitu nggak sih? Kalau yang di gue sih diceritainnya cuma yang kisah kerajaan itu. Selain itu semuanya gue tanyain pada tutup mulut. Enggak ada yang tahu. Kayak tutup mulut gitu loh, kayak nggak Itu mau. kalau nggak salah ada kisah. Ini nggak tahu manusia ya, nggak tahu apa ya, kayak kisah cinta sih intinya. Oh iya emang ada kalau itu. Ada kisah cinta apa sih, gue nggak paham nih. Kayak ada cewek, ada cowok, nggak tahu cowok yang meninggal di situ, Nggak tahu nggak tahu ceweknya. cowoknya yang ngerasain di, nggak tahu, pokoknya ada cowok, ada cewek. Kayak entah nggak direstuin, entah kayak apa, gue nggak paham. Cuma ada kisah cinta juga di situ. Oke. Dan itu lumayan sih ya. Tapi di situ ada yang positif, ada yang negatif juga. Dan jadi situ tuh kayak apa ya, rame banget deh. Iya, emang Kayak rame orang nonton banget. konser, wah. Iya. Emang biasa bikin konser kan. Sering dengerin konser kali dia. Iya kayaknya. Iya sih emang tempat itu emang udah terkenal banget sih kayak gitu, tempatnya kecelakaan terus juga Dan iya, banyak- masa gini, gue bukannya suzon ya, karena gue kan yang rumahnya apa? Gue kerja di Cilegon. Gue hampir tiap hari bolak-balik dan setiap kayak bulan apa deh kemarin November Desember 2020 tuh banyak banget yang meninggal. Dan posisinya tuh di depan. iya pasti ya biasanya Ini nggak sih kalau akhir tahun tuh suka kayak ada apa tuh ibaratnya? kayak apa penutupan gitu. Bukan, kalau orang bilang tuh kalau di apa sih? Kayak bulan ini Rajab gitu-gitu. nggak bulannya kayak Safar. apa sih safar tuh yang katanya jangan Ya, ini, banyak. Ya, safar banyak ya. banyak kecelakaan, Iya. banyak yang ini gitu. Safar. Safar ya. salah. Nah, kalau nggak salah. Karena gue lihat November Desember tuh banyak banget, setiap kayak seminggu selama sebulan tuh ada kali 4 atau 5 orang yang meninggal. Karena gue yang ibaratnya tiap hari nih kayak pas liat update, ya Allah meninggalnya depan ya Allah meninggal gitu. Kenapa? Enggak. Oke. Iya. Dan yang ya Allah, coba lihat depan ya Allah Iya. Ih. Kalau yang di depan yang gue lihat sedih sih sebenarnya, lebih ke sedih ya. sedih karena Sedih. itu jadi kayak Kayak kumpul kayak yang bukan kayak ini nih Bukan bukan waktunya, iya, bukan ini bukan dia. gue gitu, ini bukan gue, harusnya gue kayak kayak gini. kayak gitu. Jadi kayak banyak yang
arwah-arwah yang kayak nggak Arwahnya terima sih gitu. ada yang utuh, ada yang nggak Mungkin- utuh. Mungkin dari kecelakaan Iya, itu benar. Ada yang utuh nggak utuh tapi dia menceritakannya sedih. Iya, Gitu. sedih banget. Nggak Merinding yang- lagi. Tuh merinding lagi noh. Dan dateng yang laki-laki. Lihat gak? baru dia mau Darah. ngomong. Darahnya banyak. Kenapa? Ada yang Enggak. lagi. Oh, kenapa? Ya langsung aja teh. Oh, Kenapa? Ya, enggak, cuman udah kayak ngerasa ada laki-laki. ya kurang ini aja gitu tuh. Oke. Emang ya Di ada mana? laki-laki. Di mana? Di Posisinya? mana? Di mana? Samping. Di samping. Samping ya? Iya. Ya emang bajunya darah semua. Gitu nggak serada gitu. Iya. Kayak robek apa gimana gitu ya. Sebelah sini. Iya, darah semua sininya. Kayak kemeja gitu. Lihat nggak? Gue nggak tahu, nggak jelas meja atau apa, cuma bajunya ada gini. Iya gitu. Ada gitu terus. Ininya baret-baret. Ini tuh apa, mukanya baret-baret. Wajahnya. Iya. Iya. Gue ini ngerasa Kenapa? Enggak apa-apa. Ini aja sih maksudnya. ya apa, cerita Kayak- aja kan, ibaratnya kita kan ini podcast, maksudnya kita bisa didengerin sama ditonton. Nah, Iya. takutnya kalau misalnya yang dengerin nggak paham gitu, jadi Oh. ngomongin aja merinding di mana, bisa merinding di bagian Iya. apa, Budi tangan atau Iya. atau di Iya. mana gitu. Cuman ngerasain kayak nggak enak, sisi nggak enak aja sih gitu tuh kayak Tapi udah ngap belum? Enggak ngap ya? Enggak. Oke. nggak, Aman-aman. kalau ngap bahaya dong. Iya, iya. Nanti sangka covid lagi kan bahaya. Waduh. Ya. Oke deh, itu salah satu cerita dari Budi di suatu Tentang tempat. Karena yang itu emang- wilayah yang terkenal. Kalau orang Serang udah pasti tahu lah. Serang Terkenalnya, Cilegon pasti tahu. Selain angker ya bahaya juga Iya, gitu kan, gitu. nggak tahu ada apanya. Ternyata kalau kita lihat sih kayaknya sih ada penunggunya, Sesuatu lah di sana ada yang ya. ngejaga di situ Dan yang emang itu tuh jalurnya kayak mobil-mobil besar gitu tuh. iya, truk-truk Sebenarnya kalau segala kita macem mikir, kan. sebenarnya kita tuh bisa ya mikir itu tuh logika tuh masih bisa, Masih. bisa Iya, aja, karena bisa aja yang kecelakaan di sana tuh kelelahan atau ngantuk, itu masih bisa terjadi terus karena jalannya juga karena kadang jalannya- suka bergelombang, Iya. nggak rata. Karena emang ya itu akses jalur mobil-mobil Nggak gede. rata, Iya. dan kayak ibaratnya truk-truk itu kan suka bawa pasir tuh, Iya. pasir itu bikin licin. terus ditambah lagi itu adalah jalur cepat. Iya, gitu. betul, Jadi iya. bisa aja sih sebenarnya Kalau secara logika itu bisa aja itu masuk. terjadi, gitu Cuma kan. kalau Kita kulik. secara ini ada sesuatu juga kalau Iya. menurut kita ya, kalau gitu. menurut kita kayak gitu sih. Oke, next. Katanya punya cerita yang lebih seru juga nih. Di Iya. kosan, di kosan. Yang di kosan sih teror hampir 2 minggu apa seminggu? Di teror. 2 minggu. Diteror. Diteror. Maksudnya diterornya sama makhluk itu apa dibikin sama orang? Sebenarnya itu karena kesalahan kita juga awalnya. Gimana Jadi tuh ceritanya? kebetulan waktu itu Budi lagi di kosan teman, nginap terus jam 10 Budi keluar sama teman duaan, keluar dari kosan terus ke rumah teman. Jam 1 Budi ngomong sama teman Budi ini, tidur di rumah aja yuk, jangan di kosan gitu tuh. Ngerasa nggak enak aja gitu, nggak nyaman gitu kan. Oh ya udah ayo katanya. Cuman ke kosan dulu ya ngambil barang katanya. Oh ya udah ngambil barang. Akhirnya dia ngambil barang. Itu Budi masih ingat persis banget posisi bangku, posisi kursi, posisi karpet itu masih ingat banget. Posisinya masih pada tempatnya. Cuman pas besoknya karena emang ada tugas, Budi balik lagi ke situ sama teman. Pas dibuka kuncinya ternyata kursi itu dari tengah. Semua kursi itu dari tengah semua tuh. Berantakan atau cuma pindah doang? Pindah doang. Nah, kalau yang berantakan itu di kamar Di kamar siapa? di kamar teman. Ngekosnya tuh satu kamar doang atau berapa kamar? Ada dua kamar. Dua Jadi kamar. ada kamar depan, ada kamar belakang. Ini Nah, kosannya bentuk rumah. bentuk rumah gede. Oke, gede. iya. Jadi ketika masuk kamar, pas Budi sama Alan masuk kamar itu lemari itu sampai pindah. Lemari Lemari pindah terus baju. jatuh. Iya jatuh, pindah terus jatuh ada di tengah, nggak di posisi. Kan tadinya lemari itu ada di pinggir paling Oh, pojok. pinggir. Tiba-tiba di tengah dengan baju yang acak-acakan. Nah, Budi sama temen tuh sampai mikir, ini orang bukan ya katanya. Budi nanya, kuncinya di siapa Lan gitu tuh. Oh kuncinya cuma di Alan katanya. Ya yang lain gak megang kunci, enggak katanya, gak ada yang megang, katanya cuma Alan doang. Ini juga harusnya tadi malam Alan taruh di sini, cuman karena lupa dan emang mikirnya besok juga balik lagi ke sini, makanya kunci dipegang Alan. Udah tuh dari situ Alan sama Budi ngontek teman. Tapi maksudnya udah ngecek belum nih kayak
jendela atau apa nggak ada yang Oh, kebuka? enggak. Soalnya- Semua rapat. Semua rapat banget. Soalnya Budi inget itu pakai kayak ini loh teh apa? Tralis. Pakai tralis gitu kayak tralis. Oke. Dan nggak mungkin sih kalau Nggak misalkan mungkin orang kalau pun ada datang. maling gitu, nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Akhirnya ngontek lah teman. Ngontek teman. Coba sih malam nginep sini bareng gitu tuh. Oh iya deh katanya. Nginep tuh ada 2-an lagi. Jadi 4-an, udah 4-an. Di kosan tuh. Budi nggak berani cerita karena menurut Budi kan ada pembahasan kalau misalkan kita cerita otomatis orang yang kita ceritain datang. Iya, betul sekali. Itu kan makanya Budi nggak berani cerita di situ. Cuman ada janggal lagi waktu itu. Budi tuh lagi chatting sama temen yang di Jakarta. Terus suruh ngirim VN. Nah, Budi yang gitar, temen yang nyanyi, temen yang sama Budi tadi siang. Nyanyi. Udah tuh Budi kirim VN-nya. Kan? Budi denger lagi. Nah, Budi denger kok ada suara cewek kata Budi tuh. Suara cewek. Coba Budi coba sih dengar kata-kata teman. Didengar akhirnya. Iya katanya ada suara cewek. Nyanyi atau apa? Ikut nyanyi, cuman dengan bahasa Sunda. Budi nggak ingat itu bahasa apa nyanyiannya apa. Sedangkan Maksudnya kayak nyindeng gitu. Budinya lagi nyanyi lagu Indonesia, biasa, pop, bukan lagu Sunda, pop, bukan lagu. Jadi maksudnya lagunya itu berbeda sama liriknya. iya, Oh. cuman dia ngikut di terakhir itu ngikut. Makanya Budi siapa ya gitu tuh. Ini nih ada yang ganggu nih kata-kata teman. Coba didengerin. Nah sama yang terakhir sama temen tuh yang emang dia bisa dengerin. Oh nggak ada katanya. Lah kok nggak ada katanya ngomong gitu. Bingung kan semua yang di situ bingung. Akhirnya ya udah coba denger lagi. Bener nggak ada udah. Oh gitu. Nah pas Budi tanya ke orang yang Jakarta yang Budi VN nyanyi, dia ngomong di sini kok ada suara cewek, emang ada cewek di situ katanya. Lah nggak ada kata Budi tuh, di sini nggak ada cewek. Udah dari situ semuanya mulai panik lah, mulai pada panik. Ada apa nih gitu. Sampai jam 3 malam Budi pengen beli rokok sama anak-anak tuh. Nah, daripada keluar cuman 2-an di kosan takut. Akhirnya semua keluar nih, cuman karena rasa penasaran akhirnya di video ketika kita keluar. Di video kita keluar, dikunci. Maksudnya kondisi terakhir di videoin. Ya, kok jadi kita mau keluar nih, kita video di segala sudutnya. Posisi di mana-mana gitu. Posisinya di mana-mana, ada yang ngadep ke lagi itu Sunda banget kan. Ada yang ngadep ke depan, ada yang pintu depan, ada yang ngadep ke kamar mandi. Itu pakai handphone kalian semua. Masing-masing ya. Terus kita keluar, kita kunci, kita lihat jendela. Kita lihat maksudnya kan kalau emang ada orang masuk dan teralis itu dijebol, bisa aja sih gitu tuh. Nah, akhirnya kita keluar. Terus kita balik udah posisinya jam 3 pagi. Itu jam 3. Akhirnya kita balik lagi. Kita lihat tuh. Baliknya jam berapa? Enggak lama sih ya. Enggak lama. Paling cuman 10 menit 15 menit soalnya kan gitu. kita beli kopi juga kan lama gitu, ngobrol juga dulu situ. Balik lihat HP. Pertama yang dari Sudut mana nih? dari ke arah dapur. Ke arah dapur. Ke arah dapur itu nggak ada apa-apa. Udah tuh kita percaya udah nggak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya nah temen Budi yang bisa ini ngelihat yang ke arah depan, pintu depan, dilihat itu langsung ngelemparin HP-nya. Kaget langsung ngelemparin HP-nya. Dilihat terus kita lihat bareng-bareng itu kamera tuh kayak bentukan tangan sih kalau misalkan dekat kamera gini teh merah kan kelihatannya. Jadi kayak ada Jadi kayak tangan lewat gini nih. Dan emang itu posisi nggak ada siapa-siapa. Jadi kayak ada bayangan di kamera gitu ya. Iya, tapi kayak bayangan tapi warnanya merah gitu ya. Kayak kulit gitu ya. Kayak kulit nempel di kamera cuman deket kayak banget gitu. Iya, deket banget. Saat lewat gitu semua kaget, semua panik. Ya udahlah, biarin kan kata Budi, nggak terlalu inilah. Dari keempat kamera itu yang menangkap cuma satu, yang ke arah pintu luar itu ya. Pintu luar ya, pintu luar. Yang lainnya yang pintu ke kamar, ke dapur aman, semua aman. Nggak ada gerak barang atau apa gitu. Sama sekali nggak ada. Suara pun nggak ada. Sama sekali ya, nggak ada. Suara pun nggak ada kedengaran apa-apa. Nah, akhirnya besoknya kita cerita tuh di kampus cerita. Semua pada penasaran, itu hampir 7 orang. Apanya tuh 7 maksudnya? orang ke kontrakan. Malam itu nginep. Habis kejadian itu malam itu nginep semua. Tapi nggak maksudnya maaf ya. Kan udah kejadian itu langsung pulang. Enggak, kita di situ. Nginep pagi. Tidur di situ sampai pagi. Itu kita benar-benar di kamar, udah diem aja.
nggak ada yang bisa tidur, nggak ada yang apa, udah diem aja di kamar. Tapi semenjak setelah kejadian itu juga nggak ada suara apa atau Nggak apa ada, gitu sama sekali nggak ada. sampai pagi. Sampai pagi tadi alhamdulillah. tadi kan ada kayak tangan gitu, tapi berubah nggak? posisi kamera Posisi nggak ada yang berubah? nggak ada yang berubah. Cuman ada tangan gitu doang. Oke. Posisi kamera nggak ada yang berubah. Nah Oke. terus kita cerita ke teman-teman di kampus. Nah yang emang Patan ngerasain ini yakin gitu tuh, emang itu bukan orang, bukan bahkan nyamuk tuh bukan gitu tuh. Nggak mungkin. Nggak mungkin lah gitu nyamuk kayak gitu. Akhirnya yang tigaan ini nggak percaya. Ya udah coba ayo ke situ katanya ngomong gitu. Nah malam kita nginep Akhirnya 7 orang tuh nginep. 7 orang. Nah, bahasanya tuh ayo kita ekspedisi katanya. Ekspedisi gitu. tuh kita ngajak ekspedisi. Seakan-akan kayak nantangin gitu ya. Nantangin. Akhirnya ya udah kita datang itu jam 10 malam. Kita coba buat bakar dupa. Oh my god. Kayak sengaja. Emang kita sengaja gitu kayak coba Kayak bener nggak? ngundang gitu. Nampakin gak nih gitu tuh. Udah kita bakar dupa, itu di dapur satu, di ruang tengah satu. Terus kita pasang kamera. Kita masuk ke kamar semua. Semua masuk kamar. Semua masuk 7 kamar. orang ini masuk kamar. Iya. Setelah pasang dupa dan pasang kamera. Ya. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya kadang abis itu nggak ada kejadian apa-apa teh. Oh, Bener-bener Di hari itu nggak ada. nggak ada kejadian apa-apa, teman-teman pada nggak percaya akhirnya kan. itu ditunggu sampai berapa jam tuh? Sampai 2 jam. Sampai 2 jam. Ternyata nggak ada perubahan Nggak apa-apa. ada Akhirnya perubahan. diakhirin gitu. Ya udahlah gitu, nggak ada apa-apa kan, semua udah ya udah gitu aman gitu. Udah besoknya itu nggak lusanya 2 hari setelah itu Besoknya. temen nih yang dari Panimbang yang sama Budi waktu siang-siang itu datang ngeliat berantakan, Iya. dia ngerasa hawanya udah bener-bener enak gitu. neken dia banget gitu, neken dia bener-bener bawaannya pengennya marah aja gitu, marah. Dia yang punya kamar. Dia yang punya kamar, dia bawaannya pengen marah aja, pengen ngebanting apa aja barang-barang situ kan. Akhirnya gue ditanya kenapa gitu tuh, nggak tahu, gue dikit ngomong gitu, udah badan udah semua udah ngegetar, semua badan udah ngegetar. Akhirnya dia ngamuk di situ. Budi cuma sendirian, itu lagi sendirian Budi, lagi cuma 2an dong nih sama dia. Budi telepon tuh ada namanya Adimas, emang dia bisa di kampus tuh bisa. Pon datang ke situ, disembuhin, sebutnya kalau misalkan ini diubarin, tapi tetap tangan dia tuh masih secara otomatis kayak gemeter gitu. iya, Oh gitu. kayak gemeter. Terus tuh kejadiannya terus sampai Budi nginep 3 hari 4 hari dia masih kayak gitu walaupun udah disembuhin sama Adimas itu. Itu lagi. Berarti kayak si Indah itu ya, Itu yang lagi. kakinya geter aja terus itu. Ya, gitu lagi. Sampai di kampus, kejadian di kampus itu lagi MK, dia Kayak kayak gitu. nahan terus gitu. Sampai gemeter Sampai gitu. Tapi dia tuh sadar atau gimana? Dia sadar, cuman Tapi dia nggak tahu tangannya kenapa tangannya bisa nggak gitu. bisa dikontrol. Iya, dia nggak tahu gitu tuh, kayak ini kenapa sih gua Iya gitu. kok gitu ya. Aduh kayak gitu tuh. Kayak ya orang-orang yang Tapi nggak sampai Iyalah. kerasukan gitu nggak? enggak. Kerasukannya waktu yang kata Budi itu pertama kali itu. Yang pertama kali dia ngerasa dingin, neken terus pengennya marah-marah, kata dia cerita. Iya tapi kan itu masih sadar kan, ditanya dia masih bisa, lo kenapa kayak gitu. Itu Nggak udah nggak tahu. sadar deh. Oh itu nggak sadar. Udah plus nggak sadar. Pas nggak sadar tapi dia Oh. bisa ditanya nggak? Belum nggak bisa Cuman ditanya sama diem sekali. aja. Diem cuman kayak pengen ngamuk aja gitu. Akhirnya nelpon Adimas itu yang kata Budi, dia sembuhin. Nah mulai dari situ udah agak lega, cuman dia masih kayak gitu aja terus tuh kejadian sampai seminggu. Akhirnya dia ngajak minta anterin pulang ke Panimbang, rumahnya di Panimbang. Panimbang anterin pulang, ternyata Budi, Alan yang Budi nemuin itu diikutin sampai ke Panimbang. Ternyata yang ngikutin Alan sama Budi itu cewek, dia suka banget sama Alan. Sama lagi gue tau cewek. Iya. Alan itu suka banget sama dia. Nah permasalahannya itu Budi beres nganterin Alan ke Panimbang, ternyata ada tuh yang salah satu temen yang ikut ekspedisi waktu itu, dia ikut nginep di situ. Setelah pulang dari Panimbang, Nginep di kosan. Cuman Budi pulang, Dia sendirian. dia duaan sama yang ini, sama yang apa namanya, Si Alan. sama Alan ini. Budi pulang sampai rumah itu langsung ditanya sama kebetulan ada tamu, langsung ditanya kunaon ding cenah ngomong gitu. Cenah naon Pak? Cenah itu beda cenah hawana, coba ka dieu cenah ngomong gitu. Oh gitu. Langsung Itu dipanggil. siapa? Itu Budi. apa namanya?
tamu yang Alan. tamu. Oh, Jadi Budi tamunya. pulang ke rumah. Heeh. Budi pulang ke rumah. Ke rumah Budi kan? Ke rumah Budi, Terus? pulang ke rumah. Terus nyampe rumah tuh ada tamu dari Oh orang. gitu. Mungkin Terus ibaratnya si orang tamunya tua ini- orang tua Budi lagi ada tamu. Iya, lagi ada tamu. Terus Langsung pas Budi ditanya. nyampe langsung tanya, "Kunonding?" cenah. Heeh. "Naon, Pak?" Itu cenah coba ka dieu cenah anu teu beres. cenah. Oh, gitu. Ada yang enggak beres nih Heeh, gitu heeh. tuh. Coba ka dieu cenah. Akhirnya Budi tuh kayak ditidurin terus dielap ininya. Tiba-tiba tidur aja. Dia lap palanya, Heeh, diusap dilap, gitu. tiba-tiba tidur aja. Tidur ya. Tahu-tahu bangun ya ininya cerita abis ngapain katanya waktu kemarin-kemarin katanya. Oh nggak ngapa-ngapain katanya. Bohong katanya ngomong. Akhirnya cerita Kalau yang abis ekspedisi abis tuh. ekspedisi, abis ini jangan kayak gitu lagi ya katanya. Soalnya yang datang ke situ bukan cuman penghuni Iya, situ. betul. Hmm. Banyak banget yang Hampir datang. ini datang. Soalnya yang kita bakar itu bukan cuman dupa waktu itu. Oh. Jin apel, Apa sih? Apa tuh? Apa tuh? makanan setan. Apaan tuh? Makanan jin. Dapat dari Di banyak teh itu banyak di dijual. mana? Di Di Banten toko. lama banyak. Oh gitu. Jin-jin Oh, maksudnya jin apa tuh Bentuknya- belinya di bentuknya mana? Kayak apa ya, bulat segini. Bulat. Apa Bentuknya Bentukan apel. emas. Bentuknya apel. Iya. Bentukan Emas bukan bentuk- apel sih, kayak Enggak, dia dari bahan apa? buah. Oh, buah. Buah asli. Iya, buah asli. Terus? Cuman kecil deh, bentukannya kecil. Enggak, emang buah Cuman wangi. beneran buah. Iya. Cuman wangi. Tapi sebutnya buah jin apel. Jin apel. Tapi bukan apel kan? Tapi nggak tahu buah apa gitu. Cuman Kayak itu segede kurma gitu. gede banget teh. Ya Bola seapel pingpong, gitu. bola pingpong, bola Oh, bola pingpong. Terus posisinya diapain? Cuman dibakar. Tapi wangi banget gitu. Maksudnya Wangi kayak banget, wangi Buah banget. nih buah dikasih api gitu doang atau Iya, gimana? dibakar aja lah teh. Jadi dibuka, Dibelah. dibakar. Dia langsung kayak ngerembet lagi apa ya bahasanya ya? Oh gitu. Ngerambat itu kayak Oh, ngerambat. buahnya itu bisa langsung kayak abis gitu Iya. kan? Ya, Kayak sawo kecik gitu ya. kayak kalau misalkan kita mah bakar obat nyamuk terus ngejalar Oh, kan. iya, iya. Oh, dia kayak Selama kayak gitu. Oh, serem Warnanya banget. oranye kuning, Kuning. gitu, kuning ya. Itu kuning. dapat dari teman. Emang gue baru tahu itu kalau itu namanya jin apel katanya. Katanya banyak dijual di Banten juga katanya. Oh, Oh, iya. makanya ya udahlah. Baru tahu loh kita. Kata Budi. Kalau Udah, ternyata ada. Merinding banget sih. Iya. itu kejadian paling parah menurut Budi. Sampai siapa ya, si Asep ini di SMS sama temennya. Jadi pas banget itu teh kejadiannya. Budi pulang, Budi cerita ke orang rumah. Hah? Temen Budi yang si Asep yang dari Cibaleng ini yang nemenin Alan itu di chat sama temen yang bisa. Apa katanya? Langsung di chat. Ulah ke mana? Cenah. Jangan Lah mereka kemana-mana gitu. kalau mau di situ aja katanya. Soalnya kalau kalian pergi, kalian bakal Celaka. terus diikutin dan bakal celaka. Itu Jangan kemana-mana itu kemana? disuruh di kosan aja, udah suruh diem di kosan, jangan kemana-mana. Soalnya banyak banget di situ kata teman. Akhirnya terus temannya tuh ngomong, teman kamu juga ada yang ngikutin. Itu Budi. Udah diikutin. Budi diikutin. Nah temennya Asep yang nemenin si Alan ini ngechat si Asep ngomong kayak gitu. Teman kamu yang tadi pulang itu diikutin katanya. Padahal dia belum cerita ke temennya yang lagi jauh ini. Dia belum cerita teman kamu itu diikutin katanya. Kalau Budi diikutin apa? Jadi itu diikutin Cewek sama itu. cewek, Cewek. sama cewek. Cuman beda sama dia sama yang Alan itu. Emang yang datang kebanyakan cewek ya? Karena ngelihatnya Beda laki-laki harimau semua. sih. Iya. Itu dibongkarnya terakhir akhirnya Gede. dia apa ya? ngejaga di situ, orang yang ngejaga situ nggak terima sama anak-anak karena gara-gara anak-anak semua tuh datang bikin dia marah Bikin dia gitu, marah. bikin dia kesel gitu. Heeh. Kenapa sih pada lu ngundang-undang kayak ginian gitu? Dan itu yang masuk ke Alan. Ya, Bener gak sih? ya. Yang gitu-gitu tadi. Yang Ih, gitu. sumpah tuh. Ini gue dari sini, nih udah tadi gue gini-gini kayak ada yang Itu sumpah si harimau itu gede banget. warna putih bukan? Putih. Iya putih kan? Kurang tahu. Iya. Kalau putihnya mah kurang tahu. Putih taringnya tuh panjang Gede. banget. Gede banget itu katanya rumahnya gede kan? Ya. Nih hampir serumah itu penuh sama dia. Bu Budi kurang tahu sih teh. Cuman Sumpah. pas kan itu hari terakhir dia pengen penyembuhan tuh kalau nggak salah. Nah ada Adimas, Merinding ada banget. Budi, ada si Alan itu yang karena emang mau cari informasi, akhirnya Budi kayak disuruh dimasukin lah sama Adimas itu. Oh gitu, dimediasi. Dimediasi lah sebutnya gitu kan. Akhirnya dimasukin. Nah Budi tuh nggak sadar apa-apa yang Budi lakuin tuh nggak sadar. Cuman yang Budi ingat, Budi tuh di ruangan kosong terus dikelilingin sama anak kecil, ininya apa namanya kepalanya pohak gitu tuh kayak kelihatan otaknya, iya kelihatannya otak. Kelihatan otak, dia lari-lari
ngajak main gitu. Udah Budi cuman sadar itu doang, cuman Budi nggak ngerasa takut, nggak ngerasa apa gitu di situ. Cuman ya udah biasa, cuman itu anak muter-muter aja di Budi. Dan diceritain sama si Adimas itu kalau itu kemasukan anak kecil, cuman tetap anak kecilnya masih nggak mau jawab. Jadi dia nggak berani buka mulut sebelum yang ngejaga si Alan ini ngebuka juga. Iya. Jadi di situ tuh ada 3 katanya, anak kecil, perempuan sama iya betul. Tapi pas lagi bakar dupa sama itu semua yang datang banyak banget menuhin tempat itu, rame iya. banget. Dan itu yang mau ngelawan itu ada dari Warjok tuh dulu sekolahan kalau kan samping SMA SMK 1 PGRI. Situ ada kayak SMA 55 atau SMK 55. Nah di situ tuh ada kayak pas di ini yang lampu merahnya ada kayak bekas sekolahan kebakar. Di situ kan ada. Nah itu rata-rata dari situ datang. Itu hampir semua. Gue dingin banget sih di sini. Masa Merinding. sih? Oh gue perut gue sakit banget nih kayak di gitu. Gue dingin banget kayak merinding. Sebenarnya ada lagi satu lagi yang datang, cuman Budi punten gak berani cerita. Oh iya. Tapi maksudnya pas datang itu di situ, pas saat itu juga. Iya. Itu yang bikin gak beres semuanya itu. Yang ininya ya, maksudnya si pemeran utamanya ya. Iya, jadi Kakek-kakek. antagonisnya Kakek-kakek. enggak. Dia perempuan sama, cuman dia dari jauh banget. Karena kita nyebutin nama dia. Oh, maksudnya manggil. Iya, kita cuma nyebut. Enggak kan bisa tahu namanya? Dari cerita-cerita Adimas ini, yang rumahnya kebetulan dekat sama tempat. Enggak, maksudnya gini, pas lagi bakar itunya ngomong manggil Oh gitu. enggak. Jadi Pas lagi pengobatan, pas lagi diberesinnya itu. iya, jadi pas kita udah bakar, itu kan nggak ada apa-apa. Akhirnya kita coba buat mancing dengan cerita mistis. Oh gitu. Gitu. Budi lupa cerita itu ya. Nah, belum. Akhirnya kita cerita mistis buat mancing, kan katanya kita dengar kalau misalkan kita sering cerita itu bakal Iya, datang. datang. Akhirnya kita cerita. Ada satu teman yang nyeritain tentang yang jauh di sana. Ya daerahnya Budi bisa nyebutin Sajra lah. Sajra. Apa? Sajra tuh mana? Sajra Rangkas Bitung. Perbatasan Cipanas sama Rangkas lah maksudnya. Jadi intinya si ini terkenal lah di sana gitu. Karena diceritain maksudnya biar ngundang gitu. Gitu. Malah bikin kacau. Semuanya. Iya. Merah nggak sih? Gak tahu Budi. Kayak hawanya tuh kayak api gitu tuh. Itu kalau terkenalnya sih dia kalau di sana suka ngituin tumbal. Emang penguasa. Emang ada dia maksudnya dulunya orang cara perempuan biasa diseganin. Itu sih. Maksudnya dia kayak kerajaan atau bukan, atau kayak keturunan kerajaan? Iya kerajaan. Saya sebut keturunan juga. Cuma masih kerajaan. Oke, baiklah. Gue ngeliat cewek rambutnya kuning nggak tau kuning kata pirang, baju putih. Di mana? Itu yang Yang di mana? ngikut yang di kosan. Oh iya, emang datang banyak banget kan yang Tapi itu. tapi kuatnya kena yang ngikutin si Alan kali ya. Pokoknya rambutnya kuning atau kuning atau bule ya, pokoknya gitu. Sumpah gue udah mual. Pas dia cerita yang ini nih. Tapi yang si harimau juga ada. Iya ada. Ada tahu yang harimau nya. Gue mual banget. Gue sampai Kita tadi minum tuh, dulu ya. oh iya. Sampai lupa minum. Iya, kita ada sponsor. Makasih banyak untuk Sowat ya. Silakan Budi Oh, iya. diminum. Makasih banyak udah sponsorin kita. Ini Sowat Serang ya, mau follow atau beli silakan. Biar agak relax aja ya. Iya. Soalnya sumpah tadi emang mual banget sih perutnya. Mual nggak sih? Gue mual tahu kayak Gue dingin banget. Kayak mau muntah gitu. Kalau gue ngerasa dinginnya kayak merinding sebadan kalau gue. Gimana? Apa yang dirasakan? Sumpah. Yang Gue dirasain merinding. Habis cerita-cerita gitu ngerasa Iya, apa sih? Ngerasa mah Tapi nggak ada yang dateng nggak? Pas lagi kalau cerita Budi, gini. setelah ini enggak. Budi Pas masih lagi cerita ini enggak? cerita yang kosan. Kebetulan kalau Budi ngerasanya enggak. Enggak ya. Enggak. Aman ya. Aman lah. Yang penting yang kata Budi itu enggak di ini.
nggak terlalu diceritain lah, nggak terlalu diungkap. Dia masih ditahan lah ya. Ya, Sebenarnya kita juga iya, tapi emang ada yang bilang jangan gitu tuh ya. Ya nggak sih? Banyak Sebenarnya- banget di sini apa ya, gue rasanya merinding banget sumpah. Tapi beneran ya Teh, maksudnya di antara masa episode lain nih ya, aura yang pribumi tuh masih di bawah dibanding yang ini ya, yang noni gitu. Emang ini noni? Enggak, maksudnya ini kan dari tadi nih yang datang pribumi semua nih. Gua nggak ngelihat bule sama sekali. Dari tadi gua nggak ngelihat bule. Dari tadi masih pribumi gitu. Apa mungkin karena kita sesama pribumi kali ya? Gue merinding banget kok masih. Soalnya kalau yang udah di selain pribumi tuh hawanya langsung jadi panas banget gitu. Kalau Gue gue panas ya tuh dingin. dingin, kalau gue dingin. Sekarang hari ini dingin. Kemarin dingin, kemarin panas banget. Ini kok gue dinginnya apa ya, merinding. Dan lo pas tadi cerita tentang kosan, gue nggak berhenti merinding itu, Iya, sumpah. sumpah. Kayak set lagi, terus rasa kayak ada yang aura, nggak tahu deh. sih emang hampir apa ya, menurut Budi itu cerita yang Budi pernah alamin sendiri yang BTW paling serem. kosannya sekarang masih ditempatin atau enggak? Udah. Tapi Iya. tapi masih jadi operasi kosan gitu, nggak gitu? Enggak. Kalau Jadi- misalkan dia kan gini posisinya Teh, itu rumah gede. Nah, dikelilingin sama kosan-kosan kecil. Oh, gitu. Nah, itunya mah udah nggak diisi. Bahkan sampai ada di sebelahnya itu kayak kantin buat makan. Nah, itu pun sampai nggak diisi. Itu karena Jadi apa? terbengkalai Budi gitu. kurang tahu sih. Cuman Ibaratnya setelah Budi keluar itu udah nggak dipakai. masih beroperasi tuh yang ibu itu. Cuman nggak tahu dah kalau misalkan yang kosannya mah. Cuman kalau misalkan sering Budi bolak-balik ke situ, ngeliat gitu. ngelihat kosan itu Kayak masih sepi aja gitu. kosong. Ya karena nggak dibersihin bekas mereka main itu, dan Itu mereka masih- pada di situ masih semua, situ, masih di masih situ rame semua, loh. masih rame. Dan Nggak ada ngebersihin itu kan, rumah kan di sana Nggak kan? ada. Iya, benar. Berarti emang Dan nggak itu dibersihin. masih Dan itu yang bikin keluyuran juga tahu. bahkan Budi waktu udah mau pindahan, udah ngangatin barang, itu Budi pulang terakhir sama temen sama siapa itu. Nah, di situ Budi ngelihat, benar-benar jelas ngelihat banget sosok apa? perempuan panjang, Apanya? rambutnya- Rambutnya. rambutnya panjang itu sampai kayaknya sampai segini. Jadi Banyak pintu, jendela, pintu kan 2 dia. Jendela 2. Nah, Budi tuh ngelihat yang sebelah kanan. Pas Budi lagi nyala motor, itu Dari luar habis liatnya. maghrib, iya dari luar, habis maghrib. Budi tuh Nongol. cuman ngomong kayak gini doang, Budi kayak nyeletuk pulang ya gitu tuh. Jadi kayak Maaf, secara ini ya. maaf nggak bisa ngisi di sini lagi gitu. Si Alan ini kayak udah jalan katanya. Iya. Pas Budi mau jalan, Budi tuh agak ngeliat ke dia tuh kayak cuman gini, kayak cuman ngeliatin ke Budi sama Alan doang. Kayak ya say goodbye lah gitu tuh makanya. Cuman dari situ emang udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Serem. Gue ada yang ngomong nakal ya anak-anak nih. Iya. Banget. Di situ ya, nggak tau gue ada akal lewat gitu. Iya. Nakal ya anak-anak nih. Iya. Ya, gitu lah bawahnya. Iya ya, kalian ini ya apa namanya suka, maksudnya kayak sebenarnya mungkin menurut mereka tuh iseng, tapi menurut alam lain Pengen tuh kalian pengen memper nakal. ini kan, pengen kayak menunjukkan bener kan nih ada yang kayak gitu. Jadi iya itu karena kejadian kita yang video-video itu Gila. cerita Kayak film teman-teman ya, nggak jadi kayak percaya film. gitu. Nggak percaya akhirnya ya udah ayo gitu, kalau nggak percaya mah kita jajal gitu. Oke, Gitu. jadi kesimpulannya dia punya cerita banyak banget. Salah satu yang tadi di tempat salah satu wisata, terus yang kedua di kosan yang ternyata mereka ini secara Ibaratnya uji sengaja nyali juga sih ya, uji nyali kayak ya. gitu. Tapi pas udah di Beneran didatengin mereka sendiri yang give up gitu kan. Kapok sendiri. Nah, akhirnya jadi kapok sendiri. Jadi emang itu sebenarnya untungnya nggak sampai makan nyawa Iya loh. Bisa makan nyawa lah itu. Untungnya. karena untung mereka nih langsung di tangani, di kalau tangan. enggak bisa nyawa lah itu bisa nyawa sebenarnya. Itu emang Makanya buat kalian jangan coba-coba Jangan ya. coba-coba deh, jangan iseng-iseng pengen membuktikan gitu ya. Jangan sampai malah nanti makan korban. Apalagi gitu. kalian sama sekali nggak punya kayak pegangan atau maksudnya intinya Iya. sama sekali nggak. Intinya kita tuh dimanapun pasti ada yang jaga. Maksudnya setiap tempat pasti ada penjaganya. Jadi Yes. kita saling menghargai Menghormati. aja, menghormati. Jangan Kayak sampai gitu. kayak
nantangin lah ibaratnya. Ini Ini nantangin dijadiin film seru Waduh, kayaknya. jangan. ini. Kalau makan korban, karena Ya. makan korban jadi nggak seru. Ntar kita coba buat makan korban. Ngomongnya ngomongnya gitu. Amit-amit. Amit. Oke deh, thank Oke, you. terima kasih Siap, Budi sama-sama. udah bercerita. Udah nanti kita kalau punya cerita lagi boleh ya? Boleh, Cerita lagi boleh. ya. Kita Seru cerita kayaknya Jadi ya. teman-temannya diajakin. Yang Oke. kan katanya ada 7 tuh. Ya. Nah, satu-satu Nanti dah. boleh satu-satu deh. Atau kamu mau 7-7-nya masukin gitu. nggak Aduh, apa-apa. Jangan, ntar sini penuh. Oh, iya. Frame-nya nggak masuk ya. Thank you udah Ya, berpartisipasi. teteh, sama-sama. Dan makasih buat teman-teman yang udah setia banget nemenin kita di sini. Ya udah nungguin kita juga setiap Yes. minggunya. Ini episode 7. Ketujuh. Kita bakal ketemu lagi di episode 8. Sampai jumpa. Bye bye.